Kan ini IHSG cukup betah bertahan di zona positifnya begitu ya, berkali-kali mencetak rekor all time high barunya. Namun kita pantau juga bahwa ternyata tidak seiring sejalan dengan rupiah. Ketika IHSG berada di zona hijau, rupiah justru terdepresiasi melawan dolar Amerika Serikat. Sementara di perdagangan hari ini IHSG terkoreksi namun rupiah menguat. Nah, sebetulnya menurut Susi sendiri ini ada fenomena apa dan apakah koreksi yang terjadi pada IHSG saat ini inilah koreksi yang sebetulnya wajar? Kalau misalkan teman-teman mungkin, banyak juga yang bertanya-tanya kenapa sih selalu jalannya nggak sejalan gitu ya. Menurut saya sih wajar aja, kalau ISG itu kan maksudnya ditopang oleh banyak sektor, kemudian juga program-program pemerintah ini kan nyambungnya atau menguntungkannya kan itu langsung kelihatan gitu ke sektornya. Nah sementara kalau rupiah ini kita belum dapat kepercayaan dari investor asing terutama ya, karena satu sisi kan kita kemarin APBN-nya lagi-lagi defisitnya itu jauh lebih besar dibandingkan September. Yang Oktober itu sampai 2%-an, sementara kalau yang September itu cuma 1,%-an aja. Jadi dari satu sisi kan istilahnya kita dalam pengelolaan uang negara tuh kita belum benar gitu. Akhirnya ya satu sisi akhirnya membuat trust investor itu kurang. Apalagi kan namanya rupiah ini kan berhubungan juga dengan ekspor impor. Nah sekarang kan kita juga ada DHE, tapi kayaknya DHE kita tuh belum maksimal gitu pengelolaannya. Jadi akhirnya ya mata uang kita masih kalah dibandingkan dengan Malaysia dan juga negara-negara Asia lainnya. Apalagi terhadap yuan itu kita melemahnya sangat cukup dalam ya. Baik, lalu terkait dengan aksi beli asing yang baru-baru ini terjadi pada IHSG, tanggapan dari Susi sendiri sebetulnya terkait dengan hal ini seperti apa? Ya, investor asing ini kayaknya udah balik lagi. Kemarin sempat jual pas hari efektif di MSCI ya. Jadi satu hari sebelum efektifnya mulai koleksi. Tapi pas di hari efektifnya justru sebagian investor akhirnya melakukan penjualan. Tapi habis itu akhirnya investor asing balik lagi nih. Tapi kalau saya melihatnya justru bukan saham-saham yang ada atau masuk di indeks MSCI. Contohnya kayak brand BRMS itu kenaikannya udah terbatas, bahkan brand ya setelah kemarin diumumkan MSCI itu justru cenderung turun. Begitu juga dengan BRMS. Tapi justru sekarang investor asing itu tengah melirik saham-saham konglo yang memang sedang melakukan banyak aksi-aksi korporasi. Salah satunya kayak kemarin waktu ISG all time high ya Sinta, itu salah satu penopangnya adalah saham Bumi. Ya. Itu transaksi dia hampir 10 T sendiri loh. Itu udah makan hampir 50% transaksi ISG di hari kemarin gitu. Karena satu sisi kan Bumi sedang banyak akuisisi, ekspansi gitu ya. Jadi akhirnya ya bisa mendorong ISG. Kemudian hari ini seperti hari ini sebenarnya ada beberapa emiten yang menurut saya sempat menjadi penopang ISG ya. Kalau mereka nggak naik nih hari ini, menurut saya mungkin ISG turunnya bisa lebih dalam lagi. Dan itu masih melanjutkan penguatannya. Ada sahamnya Raja, Ratu, Cuan. Jadi masih di lingkungannya Happy Hapsora dan juga Prajogo Pangestu yang memang satu sisi mereka banyak juga melakukan ekspansi dan akuisisi. Baik, lalu selanjutnya terkait dengan rebalancing indeks global seperti MSCI dan juga pemilihan ulang saham yang di dalamnya ini dipengaruhi oleh aliran modal asing ya. Anda sendiri melihatnya seperti apa sih sebetulnya? Ya, kayak tadi saya sempat bilang ya Sinta ya, kalau menjelang tanggal efektifnya itu biasanya investor berbondong-bondong. Nanti pas udah tanggal efektifnya tuh kayak kemarin itu akhirnya investor udah mulai melakukan aksi penjualan. Kalau teman-teman perhatikan beberapa saham yang masuk di indeks MSCI mau yang small cap mau yang standar indeks itu kenaikannya udah terbatas bahkan udah cenderung turun. Contohnya kayak brand gitu. Ya karena biasa ya investor tanah air itu justru harga sahamnya ya Sinta selalu naik sebelum istilahnya informasi atau news release-nya itu benar-benar rilis. Nah setelah rilis itu justru biasanya cenderung melakukan aksi penjualan. Nah kalau saya melihat sekarang investor asing itu bukan masuk-masuk lagi di saham-saham indeks MSCI karena menurut saya harusnya itu udah lewat gitu ya. Tapi justru memilih saham-saham yang berpeluang akan masuk di indeks MSCI di periode Februari nanti gitu ya. Jadi udah ada beberapa emiten yang diperkirakan akan masuk di Februari dan harganya tengah dikejar. Dan hal inilah juga akhirnya bisa menopang ISG kemarin bisa menyentuh level tertinggi baru di level 8.600-an. Baik, lalu terkait dengan aliran dan asing yang masuk ke Indonesia ya untuk beberapa waktu belakangan ini, Anda melihatnya apakah ini juga masih akan terus berlangsung sampai dengan Desember nanti? Mengingat sebetulnya gini, yang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar khususnya investornya apakah akan ada window dressing di akhir tahun 2025 ini? Tanggapan Susi jika dikaitkan dengan kenaikan IHSG, bahkan IHSG digadang-gadang akan menyentuh level 9.000 di bulan Desember. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, saya waktu itu sebenarnya sempat bilang ya Sinta,
setidaknya ISG itu nyentuh level 8.500-an dulu lah. Ternyata udah lewat dari 8.500. Saya nggak expect bahwa 8.500 itu kesentuh di bulan November. Estimasi kita ya mungkin di Desember. Jadi kalau menurut saya peluang untuk 9.000 sepertinya sih sangat terlihat ya menurut saya pribadi ya. Karena satu sisi di bulan Desember itu banyak program-program pemerintah yang memang bisa mendorong konsumsi masyarakat tinggi kan karena kan ada libur Natal dan Tahun Baru ya. Contoh pemerintah nanti ada program mudik gratis dari kereta api, dari kapal laut, kemudian ditambah lagi ada diskon-diskon belanja lainnya, ada bansos yang nanti akan digencar di bulan Desember. Kemudian bank itu akan dibanjiri lagi likuiditas kan kemarin udah 200 triliun. Nanti ditambah lagi nih Sinta, 76 triliun. Masing-masing 25 triliun untuk BRI, Mandiri, BNI, sisanya 1 triliun untuk Bank DKI. Jadi menurut saya di bulan Desember ini banyak banjir sentimen-sentimen positif. Belum lagi ditambah estimasi bahwa 85% menurut Fed Watch bahwa The Fed akan memangkas suku bunga. Kenapa? Teman-teman udah bisa lihat kemarin kan sempat shutdown beberapa data ekonomi nggak bisa rilis. Nah sekarang udah rilis nih Sinta, datanya tuh justru cenderung melemah kayak penjualan retailnya, kemudian angka klaim penganggurannya. Nah jadi dari data-data itu udah harusnya kita bisa estimasi, harusnya The Fed mau nggak mau harus pangkas suku bunga karena ekonominya ternyata masih berpotensi lemah. Data-datanya yang udah rilis telat gitu ya, udah bisa melihat hasilnya. Jadi menurut saya harusnya disitulah alasan kenapa window dressing harusnya bisa terjadi dan nggak menutup kemungkinan seperti kata Pak Menteri Keuangan kita ya, Pak Purbaya bisa menyentuh level 9.000.